Udah kelihatan? Halo, halo, udah kelihatan screen-nya atau masih belum? Aman kak udah. Oh Aman ya. Kak. Oke, jadi tolong buat teman-teman semua, misal ada pertanyaan, ada misalnya gangguan dari aku, itu langsung komunikasikan aja ya. Takutnya karena ini layar aku cuma tampilnya coret-coretan, nanti malah dan terkutip ya terhambat dan segala macam. Oke, langsung kita mulai aja. Nah, jadi di hari ini kita bakal bahas TRK. Secara umum materi yang kita bakal bahas itu ya sebenarnya secara teknis nggak banyak ya, walaupun lumayan juga. Yang pertama kita bahas tentang masalah kerangka ya. Kenapa kerangka ini dibahas? Karena masalah kerangka ya, maksudnya kerangka dalam ya kita itu kerangka inersi ya, tapi aku juga bakal bahas tentang bagaimana kita melihat gerak itu relatif gitu. Karena setelah aku pikir-pikir dan kayaknya ini butuh, soalnya beberapa kuis kalian itu juga muncul dan takutkan meskipun jujur ya secara teknis sederhana, tidak yang benar-benar rumit secara konsep, tapi bakal takutnya menjadi soal yang tricky. Lalu yang kedua kita bakal bahas tentang TRK itu sendiri, atau mungkin simpelnya postulat Einstein, tentang bagaimana simpelnya bagaimana Einstein secara teknis merumuskan, dan mungkin di teman-teman ini dan efek-efeknya. Dan oh ya, aku juga disclaimer. Jadi untuk penjelasan aku ada beberapa yang emang sifatnya itu dalam tanda kutip turun dari wahyu, maksudnya langsung aja dikasih. Dan ada yang memang dalam tanda kutip aku juga coba buat secara penurunan gitu. Kenapa? Karena ada beberapa rumus yang bukan nggak gampang ya, bisa diturunin tapi butuh waktu yang cukup lama. Takutnya kalau misalnya aku jelasin bukan terlalu lama ya, jelasin terlalu over, kalian juga udah capek kan habis Wisnight mungkin. Ya, kalau aku usahain nggak cepet juga, usahain di bawah jam 10, biar kalian juga bisa istirahat dengan tepat waktu. Lalu kita bahas tentang kinematika dan dinamikanya. Overall materinya ya technically cuma segitu sih yang akan kita bahas. Nah, untuk besok bareng Duke, katanya ya, itu bakal bahas TRU dan dualisme. Oke, kita masuk ke kerangka inersia. Nah, di kerangka inersia sendiri, mungkin atau gerak relatif mungkin aku sebut aja ya. Dalam gerak relatif itu mungkin kita coba lihat dari suatu kasus yang sangat sederhana. Misal kita dalam sebuah bus, ya, anggap aja bus lah ya. Nah, di mana kita ya dalam cara kita pada apa bilang ya. Misalnya kita bergerak dengan contohnya dengan kecepatan 1 meter per second. Maka dalam sebuah bus yang bergerak misalnya bisa bergerak dalam 3 meter per second. Ini misal aja ya. Nah, maka ketika kita orang yang lihat dari luar, kalau kita lihat sebagai orang yang dari luar, maka kita melihat orang ini, orang ini itu lebih cepat lah jalannya ketika kita di dalam melihatnya gitu. Nah, di sini walaupun secara fisik itu kita melihat suatu hal yang kejadian yang sama, namun dalam hasil pengamatan kita dalam beda kerangka akan menghasilkan beda sebetulnya kondisi geraknya gitu atau bersamaan ya mungkin kesamaan gerak tapi pergerakannya bakal berbeda. Nah, kalau misalnya kita definisikan misalnya ini orang ya, ini kita sebagai misalnya orang terhadap bus, lalu ini adalah kecepatan busnya, maka kecepatan ini bus terhadap tanah ya, maka kecepatan orang terhadap tanah ya sebenarnya orang pada bus tambah orang bus ditambah bus ditambah tanah gitu, saya bus terhadap tanah gitu. Jadi kecepatan orang terhadap tanah atau orang yang diam lah. Karena kita ketika mengamati kondisi ini bumi itu kita anggap bumi itu diam.
Saya pun tahu lah bumi itu bergerak mengelilingi matahari. Nah, kecepatan orang terhadap bus itu kan tadi 1 ya bus terhadap tanah itu ya 3. Makanya ya dapatnya 4 sebenarnya. Nah, namun ini juga bisa berlaku sebaliknya. Misalnya kita cuma tahu busnya doang, kita bisa cuma tahu kecepatan orang terhadap tanah, terus bus terhadap tanah juga, ya kita bisa tahu kecepatan orang terhadap bus gitu. Ya tinggal dibalik aja. Ya, jadinya misalnya jadi kayak gini. Yang ini pindah ke kiri. Ya, sederhana kayak gitu. Nah, lalu di sini kita, oh ya, untuk definisi kerangka inersia, itu adalah kerangka yang tidak mengalami percepatan. Jadi, ya, kerangka yang tidak mengalami ya, tidak mengalami percepatan. Ya berarti ya opsinya cuma 2, kalau nggak diam, bergerak dengan kecepatan konstan gitu. Nah, kenapa kerangka inersia ini spesial dalam tanda kutip? Karena dalam kerangka inersia ini benda seolah tidak memiliki ya, kalau aku bilang sebut benda tidak memiliki gaya fiktif gitu. Makanya kalau teman-teman dulu belajar Pravidas maupun SMA terkait hukum pertama Newton masalah inersia, itu kan kita tahu ketika misalnya benda tiba-tiba berhenti, kita dalam mobil tiba-tiba berhenti dalam suatu kecepatan, sudah berhenti kita akan cenderung ke depan. Nah, itu ada gaya fiktif sebutannya lah. Nah, kalau misalnya kita melihat gaya fiktif itu, maka simpelnya itu berada di dalam kerangka non inersia. Ini ya simpelnya sebagai lawannya aja. Nah, kerangka inersia ini yang non inersia ini yang paling gampang kita lihat ketika kita ada di lift. Misal di lift kan. Nah, di lift kan kita masih mendapatkan gaya pada bumi kan. Nah, sedangkan misalnya kan ada gaya ke atas misalnya. Misalnya kita ditarik ke atas ya, tarik ke atas. Nah, maka kalau kita melihat dalam kerangka ya sebenarnya normal-normal aja kan. Namun kita kan apa ya sebutannya? Misal kalau misalnya kita lihat dari liftnya doang ya, maka persamaannya ya sama MA sama dengan anggap T-nya besar ya, T dikurang MG. Nah, namun kalau misalnya kita melihat kita orang dalam, kita kan cuma mengalami apa ya sebenarnya? Cuma ini hanya untuk kerangka ya. Tapi kalau misalnya kita dalam liftnya sendiri, ketika kita naik kan kita seolah kayak ditekan dari bawah gitu. Padahal kita ya gaya yang cuma kena kita kan cuma MG doang gitu. Walaupun ada gaya kontak gitu kan. Nah, jadi ya untuk mengikuti itu berarti untuk benda, untuk orang, untuk kitanya ya maka ya bedanya seperti ini aja gitu. Jadi ada gaya fiktif yang dari bawah. Supaya ya dia ngikut itu MA sama dengan N per MG. Nah, itu ya simpelnya kayak gitu. Meskipun harusnya kerangka inersia ini nggak terlalu dibahas karena dalam TRK kenapa disebut khusus ya? Karena bukan berlaku ya, cuma dipakai dalam kerangka inersia. Oke, kita lanjut aja. Sampai sini ada mau tanyain atau lanjut dulu deh, masih awal-awal. Nah, kita lanjut ke postulate Einstein. Jadi untuk TRK ini cuma bukan berlaku ya, hanya kepakai dalam tanda kutip di kerangka inersia. Walaupun nanti bisa diturunin dalam segala macam ya. Tapi sederhananya kayak gitu. Nah, postulat Einstein itu ada 2 ya sederhananya. Postulat Einstein. Yang pertama, dia menyebutkan bahwasannya seluruh hukum fisika itu sama dalam seluruh kerangka. Jadi baik dalam mobil,
baik ketika di atas tanah atau di manapun, itu sama gitu. Jadi enggak hukum fisik itu sama dalam seluruh kerangka. Apapun itu ya, maksudnya apapun itu tuh kayak ya baik dalam mobil itu sama dengan ketika kita lihat di jalan gitu. Itu sama. Nah, yang kedua adalah kecepatan cahaya itu sama dalam seluruh pengamat gitu. Jadi ketika kita melihat cahaya dalam mobil, misalnya kita melaju ataupun lawan arah, yaitu sama aja gitu. Nilainya tetap C. Nah, kalau kita mencoba yang kasus yang tadi, misal kita anggap kita itu cahaya, kita mengobservasi cahaya dalam kereta. Maka ketika kita dalam kereta kan, jadi misal orang dalam ini anggap orang dalam bus ya, dalam bus itu adalah C, terus U ya, sorry. Terus bus pada tanah itu adalah misal U. Nah, maka kalau menggunakan persamaan yang tadi, U orang tadi atau ya kita mengobservasi cahaya misalnya, itu secara persamaan di atas ya U sama C kan. Nah, tapi kan technically ini nggak bisa. Kenapa? Ya karena tadi di postulat Einstein nomor 2, kecepatan cahaya sama dalam seluruh kerangka. Sedangkan, meskipun ya U itu bus itu ya pasti tidak lebih jauh, sangat jauh daripada cahaya, tapi kan nggak bisa ya nggak bisa plak U tambah C gitu. Nah, sehingga ada apa ya sebetulnya bentuk yang harus di persamaan tadi itu harus diatur ulang kembali. Nah, sebelum masuk ke situ, kita akan coba ke efek-efek dari postulat Einstein. Nah, dalam postulat Einstein, efek-efeknya itu ya sebenarnya cuma banyak, ada berapa. Tapi aku coba bawa 2, itu adalah time dilation sama length constriction. Nah, jadi untuk time dilation ini sebenarnya kalau pakai rumus ya gampang-gampang aja ya. Delta T sama dengan delta T akses sama dengan delta T kali gamma gitu kan. Namun ya sama aku bilang aku nggak seluruhnya aku coba turunin, tapi ada beberapa yang aku coba turunin biar teman-teman dapat sense dari sense fisikanya lah. Nah, untuk timeless ini kita dalam sebuah kasus lagi, misal ketika misalnya ada dalam sebuah bus lagi lah, bus atau kereta ya, yang mana dia bergerak dengan kecepatan U. Nah, kalau misalnya kita melihat dalam posisi kereta atau kita sebut dengan kerangka O aksen, dan O aksen itu maka kita akan melihat cahaya itu kan bisa ditembakkan dari sini, ya maka dia akan balik ke sini kan. Nah, sehingga ya selisih waktunya gampang aja, bisa delta T sama dengan 2L dibagi C, ya kan. Karena kan selang dari sini ke sini, ya berarti kan jarak dibagi waktu, ya jarak dibagi kecepatan gitu kan. Jarak kedua L karena bolak-balik, dan dibagi C, ya karena cahaya yang kita amati kan. Ini untuk delta T aksen. Namun, kalau misalnya
kita melihat sebagai orang di luar, ini dalam bus, ini luar bus, maka kita akan melihat awalnya kayak gini. Dan di awal tembakin di sini kan misal. Nah, ketika dia bergerak, ketika misalnya bergerak ke sini, ini juga udah bergerak dong. Misalnya ke sini, tapi kan karena ngikut posisi berarti kan di sini kan. Terus ketika juga ada geser, ya geser lagi gitu. Ya, kuncinya geser-geser terus. Nah, sehingga ya simpelnya kita bisa gambar nih ya. Bisa gambar trajektorinya seperti ini. Nah, ini untuk trajektori ketika kita nembak cahaya di dalam kereta simpelnya. Tapi dengan pengamatan dari luar. Nah, berarti data-nya kita nggak sama, kita lihat data juga, tapi kan data-nya tidak sesederhana yang sebelumnya ya. Maka ya kita harus cari tahu dulu berapa jaraknya dan dibagi dengan waktu kecepatannya. Untuk kecepatan ya dalam tanda kutip kita udah setuju itu seperti C karena dia adalah cahaya. Di mana di postulate Einstein sebelumnya sampaikan cahaya itu sama untuk di seluruh waktu. Di seluruh pengamat. Nah, sehingga itu makanya mau nggak mau kecepatannya dapetnya C. Namun untuk jaraknya kita nggak bisa dong melihat itu L karena kan L itu kan cuma jarak dari sini ke sini kan. Sedangkan ini kan pasti bukan L lah, karena pasti lebih besar. Sehingga kita harus cari dulu berapa panjang jaraknya. Nah, untuk panjang jaraknya, berarti kan kalau kita simpel Pythagoras aja ya. Berarti ini kan L, ini adalah jarak jarak yang ditempuh oleh bus dalam waktu tertentu kan. Nah, berarti kalau jarak yang ditempuh oleh bus dalam waktu tertentu dong. Berarti U dikali simpelnya V kali T kan. V-nya apa? U gitu kan. U dikali T delta T. Namun karena ini cuma jaraknya setengah, karena kalau full kan sampai sini. Karena cuma setengah ya berarti dibagi 2. Nah, dari sini kita kan dapat panjang ini pakai Pythagoras. Ya teman-teman ya nanti kalau misalnya masih luar Pythagoras bisa cari sendiri. Itu kita dapatkan L kuadrat ditambah delta T kuadrat per 4. Ya. Kita kuadratkan dua-duanya menjadi delta T kuadrat per C kuadrat menjadi L kuadrat tambah delta T kuadrat per 4. Lalu kita coba rapiin. Kita keluarin semuanya. Jadi L kuadrat per C kuadrat ditambah delta T kuadrat per 4. Yang kanan ini ke kiri sehingga menjadi delta T kuadrat. Ini ada C-nya. Ini ada U. Ada U. Menjadi 1 plus ya. 1 min 1/4 U per C kuadrat. Lalu lalu dikali 4 kedua sisinya ya. Yang kanan 4 dikali 4 jadi delta T kuadrat jadi 4 kuadrat per C kuadrat
sorry, ini ada yang ketinggalan. Jadi karena ini cuma hitung ini doang ya, maka ini jadi 2. Karena kan kita data T kan jarak dari sini ke sini, setelah waktu ujung ke ujung lah, dari awal dia nembak sampai nerima lagi. Berarti kan, sedangkan ini kan cuma satu side doang ya, satu side, maka ya kali 2. Berarti jadi 2, ini jadi 4, jadi 4. Terus ini hilang, karena kali 4 ya. Terus ya, ini jadi 4, terus ini jadi 4. Nah, jadi persamaan ini, lalu nakap dulu. Lalu kedua-duanya diakarkan, dan yang ini dibanding ke kiri, digeser ke kanan. Jadinya delta T sama dengan 2L per C per akar 1 min U 2C kuadrat. Nah, 2L itu adalah tadi kan delta T aksen. Sehingga makanya menjadi delta T sama dengan delta T aksen. Dan ini kita bakal kenal sebagai gamma. Ya, makanya jadi gamma. Nah, sebenarnya rumus ini, teman-teman, aku yakin sudah pada hafal, sudah tahu. Tapi yang menjadi fokus utama aku adalah bagaimana sih kita bisa nentuin mana yang delta T, mana yang pakai aksen gitu. Mana yang pakai aksen, mana yang nggak pakai aksen. Nah, jadi kalau dari sini ya, delta T aksen itu berarti dia yang berada dalam rangka yang sama dengan geraknya. Jadi apa ya barang? Jadi kayak misalnya kalau dalam kasus pesawat misalnya, ada kita melihat sebuah ya kita misalnya dalam pesawat, maka yang ada di bumi, misalnya ada pesawat luar angkasa, yang kalau misalnya kita data aksen, berarti adalah orang yang dalam pesawat gitu, yang misalnya melihat kecepatan cahaya atau segala macam, itu adalah data aksen. Kita mengalami waktu di pesawat itu. Sedangkan delta T adalah orang yang mengamati peristiwa itu dari luar kerangka tersebut gitu. Makanya yang kerangka O itu di luar bus gitu. Jadi teman-teman jangan sampai ketukar nih. Karena meskipun ya simpel sih, cuma ketukar delta T sama delta T aksen. Tapi ketika nanti ketukar, ya jujur bakal berabe banget gitu. Itu penutamanya. Jadi sebenarnya masalah penularan ini nggak terlalu penting, jujur aja. Tapi bagaimana kita dapat sense bahwasanya delta T aksen itu adalah keadaan apa ya? Kalau aku sebutnya adalah selang waktu di dalam kerangka tersebut, kerangka yang bergerak, aksen. Sedangkan delta T adalah kerangka pada selang waktu pada pengamat dari luar kerangka yang biasanya diam gitu. Simpelnya gitu aja sih buat yang time dilation atau dilasi waktu. Nah, kita lanjut dulu ke length construction. Ya, kalau itulah. Dengan sebenarnya mirip-mirip dengan kasus yang sama. Oh ya, sebentar, sebelum pindah. Time dilation ini berarti karena U itu nilainya bakal 0, sekian lah, 0,1 C, lebih kecil dari C, maka kita anggap dia misalnya apa ya, misalnya 0,1 gitu misalnya. 0,1 C. Sehingga nanti dalam persamaan ini
Jadi 1 per 0, sekian gitu. Maka gamanya bakal besar. Nah, karena gamma ini lebih dari 1, maka setelah waktu yang dialami oleh setelah waktu yang dialami oleh dalam, itu lebih kecil dibandingkan setelah waktu yang dialami oleh orang luar. Nah, itu dia simpelnya. Jadi, jangan sampai ketukar ya teman-teman semua terkait aksen sama nggak aksen. Itu kalau ketukar ya meskipun setidaknya membantu lah, meskipun ya mungkin udah terkutip sedikit nilainya, tapi bakal kepake banget. Nah, ini untuk yang line construction. Dengan kasus yang mirip-mirip juga, misalnya ada sebuah crate bus dengan ujung sama ujung ya. Ini kalau yang tadi kan kasusnya adalah kita nembakin dari atas ke bawah gitu. Ke bawah. Sedangkan sekarang kita dari depan mobil dari belakang mobil ke depan ke belakang lagi. Ketika kita melihat sebagai aksen atau orang yang berada di dalam di dalam dari bus itu, maka ya simpelnya trajektor ya. Cahaya itu melewati ya simpelnya maju bisa mundur gitu. Kalau kita ini anggap panjangnya L ya, itu maka delta T aksen itu sama dengan ya sama 2L per C. Ya sama kayak di atas lah simpelnya. Walaupun ini bakal jadi kasus yang beda ya, bukan yang sama. Nah, sedangkan kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang orang luar, maka awalnya kan kasus awal ketika pertama kali tembakan. Nah, ketika dia nyampe, maka dia sudah bergerak pada waktu tertentu kan. Misalnya di sini, ini juga di sini. Sudah nyampe di sini, sudah balik lagi. Ketika nyampe di belakang, maka dia tidak maju lagi. Ini jatuh ke sini. Nah, sehingga ketika kita lihat yang selang yang pertama, maka ya karena panjang awalnya L ya. Karena berarti kan dia maju, tapi kayak dikurangi. Dia kan maju kan. Ya. Karena dia maju, terus kayak harus ditambah sama sebetulnya apa ya? Jarak yang ditempuh oleh bus ya berarti L panjang awal ditambah dengan seberapa nambah apa ya, jarak yang dilalui sama bus ya simpelnya U ditambah delta T. Ini 1 ya. Sama dengan C delta T 1 karena kita nyari jarak total ya berarti kan jarak di kecepatan kali di waktu. Sedangkan yang kedua itu sama, dia maju tapi karena dia kebalikan ya berarti dia dikurangi L dikurangi U delta T2 dengan C delta T2. Nah, lalu dari dua persamaan ini kita gabungin ini menjadi delta T1 L C min U, sedangkan ini menjadi delta T2 L C plus U. Nah, sehingga ini delta T total menjadi ya L plus C min U tambah L C plus U, ya aku langsung gabungin aja jadi 2LC C kuadrat minus U kuadrat sehingga ya bisa ditarik menjadi 2L per C sama dengan akar dari 1 min U C kuadrat. Namun L di sini kita bedakan ya, yang satu L aksen, yang satu L biasa. Nah, ini cuma pakai dummy aja sih. Nah, sedangkan kita tahu dari persamaan sebelumnya, delta T sama dengan delta T aksen gamma, maka dari yang atas, yang persamaan sebelumnya, delta T sama dengan
delta T aksen dikali seper akar in U per C kuadrat. Maka delta T di sini kan yang kita masukin aja. Ini delta T, ini yang delta T aksen. Maka persamaan yang dari sebelumnya menjadi 2L per C per akar U kuadrat C kuadrat. Terus 2L per C akar 1 U kuadrat per C kuadrat. Ini hilang. Salah. Ya, ini nggak ada aksen, ini ada aksen. Maka dia menjadi L, ini coret. Ya, ini jadi akar doang. Ini ya tinggal L aksen doang. Berarti dari sini kita sudah dapat L gamma sama dengan L aksen. Nah, sama dengan sebelumnya, konsep turun ini sebenarnya bukan nggak terlalu penting, tapi harus diperhatiin masalah aksen atau nggak aksennya. Jadi, dari persamaan sederhana ini, L aksen itu adalah panjang benda ketika kita melihat dari kerangka yang bergerak. Sedangkan L sebentar. Ya, bentar. Ya. Sedangkan L itu adalah ketika kita melihat benda dari sisi dari pengamat luar gitu. Nah, terus benda aslinya mana? Ya, tentunya yang ini. Ini yang aslinya, karena kan dalam kerangka yang sama ya. Tapi ketika kita melihat dari side kita orang yang diam, ya sini kasusnya diam ya, dia akan semakin memanjang. Maka sebutnya length construction. Itu sih untuk materi efek dari postulat Einstein. Nah, sebenarnya teman-teman fokus ke dua persamaan ini aja. Yang pertama yang delta T sama delta T aksen gamma kali gamma. Yang kedua adalah L gamma sama dengan L aksen. Dan ini teman-teman usahakan jangan sampai ketukar, karena nanti bakal bebet. Mungkin dari segini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut. Oke, kalau ada langsung potong aja ya. Nggak usah ditunggu-tunggu. Langsung sampai tanyain aja. Nah, tadi kita udah bahas dua yang sederhana, yaitu tiga sebenarnya. Sama tentang kerangka, terus postulat Einstein, sama efek dari postulat Einstein. Nah, tadi kan sempat aku bilang bahwasannya ketika misalnya yang kasus ketika kita mengamati cahaya dalam sebuah bus, ya berarti kita nggak bisa plak-plak mengatakan bahwasannya cahaya menurut pengamat orang luar C plus U kan. Nah, sehingga ya itu harus ada koreksi lah sebutannya. Nah, sebelum ya biasanya. Apa ya biasanya? Oh, ketika kita mengamat, ketika kita pakai yang sebelum tadi, pakai yang klasik sebutannya, itu adalah transformasi Galilean. Di mana sederhananya, sebentar sebelum aku bikin. Aksen. Di mana aksen ini memiliki kecepatan U terhadap O. Nah, maka kalau misalnya kita menggunakan transformasi Galilean, ya dengan sebutannya mekanika klasik yang dulu kita pelajari, itu setelah kita ada sebuah titik di sini, ya kita berarti kalau misalnya kita mengukur dari S aksen, ya ini adalah X aksen. Sedangkan kalau mengukur dari ujung O, ya berarti ini adalah X.
Misalkan kalau misalnya kita lihat dari sini ke sini, ya berarti adalah jarak yang ditempuh oleh kerangka tersebut. Kalau misalnya kita asumsikan di awal berhimpit, maka sederhananya U kali T. Nah, maka X sama dengan X aksen tambah UT. Nah, di sisi lain, dalam transformasi Galilean, T itu bersifat konstan. Maksudnya tidak berubah lah. Jadi T itu tidak mungkin mengalami dilasi waktu gitu. Nah, namun karena berdasarkan postulat Einstein yang itu juga dicoba berkali-kali dieksperimenkan, ya maka harus ada koreksian terhadap transformasi Galilean. Nah, transformasi Galilean ini sudah dilakukan oleh Pak Lorentz ya sebutannya ya. Itu sebelum Einstein merumuskannya. Tapi memang waktu itu Lorentz ini cuma sekedar matematisnya aja, belum menyampaikan alasan khususnya gitu. Dimana kalau misalnya kita tulis ya, X sama dengan gamma X aksen tambah UT, terus ini T sama dengan gamma T aksen ditambah U C kuadrat X. Nah, ini adalah persamaannya. Tapi kan teman-teman sekarang ngafalinnya kan rumit ya. Jadi kalau aku bisa kasih tahu, ya kalau secara matriks ya, kalau tertulis dapat tulis sebagai berikut. Kenapa harus tulis matriks? Sebenarnya nanti dalam banyak kasus ketika teman-teman juga bakal ngambil matkul TRK, mungkin di semester depan ya, itu kita akan menggunakan matriks karena lebih mudah dalam melakukan operasi gitu dan tidak terlalu banyak variabel persamaan harus dihafal gitu. Nah, kalau kita mau menggunakan matriks adalah ini. Gamma sama beta sama beta, ini gamma, ini CT aksen, ini S aksen. Nah, simpelnya gitu. Dari mana ada penurunannya, tapi memang aku batasi aja nggak usah karena bakal panjang banget. Nah, terus mungkin teman-teman tanya, beta itu apa? Beta adalah U per C. Nah, ini untuk yang transformasi Lorentz. Terus bagaimana kalau misalnya kita mau gini Kak, misalnya kita pengennya CT aksen, ini S aksen, ini adalah CT dan X. Simpelnya kita kali depan dengan inverse gitu kan. Namun karena ya itu simpelnya gitu, inverse dari matriks yang ini. Tapi karena ya udahlah biar cepat, ya kita kasih rumus jadinya. Dan karena selain juga matriksnya setahu aku ortogonal, ya jadi nggak ada perubahan yang signifikan. Jadi minus gamma beta ini gamma, di mana di sini tuh saling inverse kalau nggak salah. Tapi aku inverse ya. Ini inverse. Jadi misalnya ini A, berarti ini jadi A ini 1. Itu untuk transformasi Lorentz. Nah, coba mungkin karena jujur untuk Lorentz ini tanda kutip nggak terlalu kelihatan ya. Tapi ya cuma ini aja untuk persamaannya. Aku coba untuk kasih soal tes tahun lalu. Bentar ya. Bentar. Save. Nah, ini tes tahun lalu ya kalau teman-teman
udah ngobrak-ngabrik di Drive akademik teman-teman atau angkatan lain, angkatan saya mungkin. Ini adalah yang kepala dulu. Kita coba yang nomor 1, yang A dulu ya. Nah, yang di soal A itu mungkin kelihatannya kok ada ini apa gitu kan. Nah, kita coba dalam tanda kutip dikalikan dulu. Ini coba kita masukin dulu ke sini. Oke. Nah, maka bentuknya bakal menjadi satu aksen. Ini nomor B nanti dulu ya. Ini nanti deh. Berarti yang atas ini bisa kita tulis kembali menjadi CT aksen, X aksen, Y aksen, Z aksen, sama dengan ini menjadi 1,25, ini menjadi, ya kita kali saja, kita pecah dulu ya, 5, 0,6, 1,25, 1,25. Nah, ini 0 ya, aku kosong aja lah, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, untuk kasus ini salah ya, harusnya ini itu adalah bernilainya 1/1,25. Kenapa? Karena dalam materi ini, untuk tahapan filsafat ini, kita tidak belajar Lorentz yang arahnya macam-macam ya, cukup di X atau satu arah gitu. Ini jadi 1,25 seper. Mungkin jadi 1, CT, X, Y, Z. Nah, kalau teman-teman perhatiin, Kak, ini kan 4 kali 4, Kak. Kalau tadi kan 2 kali 2 kan? Ya, iya sih. Tapi kalau diperhatikan, faktor yang ini itu di antara kutip gak usah diperhatiin. Kenapa? Karena ini at the end hasilnya cuma Y sama dengan Y aksen, Z sama dengan Z aksen. Jadi kayak ya udah kalau dihilangin juga is oke gitu. Saya cuma fokus ambil yang di sini sama ambil yang di sini sama yang di sini ini juga. Maka bisa kita sederhanakan menjadi Z aksen, X aksen yang usah pakai kurung-kurung ya biar lebih cepat. 1,25 ini 0,6, 1,25, 0,6, 1,25, 1,25. Kalikan itu saja. CTX. Nah, gimana kalau teman-teman perhatiin yang CT aksen? Itu mirip gak sih? Bentar. Ini CT aksen. Oke, ya. Dimana kan mirip ya, bentuknya mirip begini. Dimana ya kita bisa secara intuitif bilang bahwasannya 1,25 ini adalah gamma. Kan ada di semua titik ya. Ya berarti gamma adalah 1,25. Terus 0,6 itu apa? 0,6 itu adalah ya sisanya minus B. Ini ada minus ya, hati-hati. Ada minus. Minus 0,6. Oke, kita tulis soalnya. Tentukan besar dan arah percepatan kerangka Kx terhadap K. Oke, nah sebenarnya udah dapat nih dari dua persamaan ini. Nah, namun untuk kita tahu gamma kan, gamma adalah 1 akar U kuadrat C kuadrat, di mana U di sini adalah kecepatan kerangka, ya B, U ya kerangka juga, ya maka ini kita kuadratin dua-duanya menjadi Y kuadrat kalikan 1 minus U. Oke, nggak usah deh, ini terlalu panjang sih. Gampang aja lah. Jadi, gampangnya itu adalah, kita tahu bahwasannya B adalah U per C kan? Sama dengan minus 0,6. Berarti U kerangkanya adalah minus 0,6 C. Oke, berarti berapa besar kecepatannya? Besar kecepatannya adalah 0,6 C. Ini adalah besarnya. Terus arahnya kemana?
karena dia negatif, maka bisa kita katakan karena dia arahnya negatif, karena dia negatif, ya udah, berarti ke kiri. Meskipun nanti tergantung satuan ya, tergantung kembali kepada acuan yang kalau pakai, tapi karena normal X positif kanan ya, berarti ya kalau negatif ke kiri. Nah, mungkin teman-teman di sini juga harus hati-hati, bahwasanya kadang nanti kalau misal ketemu soal kayak gini lagi, misal ya ini salah sih, salah yang buat soal dosennya sih. Itu nanti ya tanyakan aja ke dosennya. Tapi fokus kalian adalah dicetak sama X aksen gitu. Karena memang dua soal inilah yang tanda kutip yang harus kalian aware banget gitu. Nah kan kalian pun juga dalam request kemarin ya, itu kan ada soal terkait transformasi kan. Namun transformasi yang didapatkan itu kan bukan Lorentz, tapi transformasinya yang biasa. Jadi teman-teman ketika ketemu suatu matriks itu jangan kayak wah ini udah pasti Lorentz gitu, atau misalnya Lorentz gitu kan, karena angkanya udah macam-macam, belum tentu, karena bisa aja itu adalah Lorentz. Paling teman-teman harus perhatikan, coba definisikan gitu. Fokus seringnya dalam satu arah ya, meskipun entah mungkin nanti dua arah, tapi aku yakin bakal satu arah aja sih. Itu coba kalian perhatikan baik-baik gitu. Bangun common sense. Karena kalau misalnya nanti Lorentz, kalian wajib dapet kalau misalnya Galilean, kalian harus dapet T sama dengan T aksen. Kalau ini belum ketemu, kalau ini nggak dapet ya bisa dibilang Lorentz gitu, meskipun bisa bentuknya lain. Tapi karena kalian belajar lagi kalian sama Lorentz, ya setidaknya gitu. Kalian kalau dapet T sama T aksen atau Galilean, kalau enggak sama ya Lorentz. Gitu. Oke, nomor 2 kita skip dulu aja karena waktunya kayak nggak bakal cukup tentang tadi. Nah, dalam menggambar hubungan antara C sama X, kita ada satu arah dulu aja. Maka kita ada namanya diagram Minkowski. Ya, itulah. Diagram Minkowski space-time. Diagram M aja lah. Minkowski. Ya adalah kalau salah. Maaf ya. Nah, jadi bedanya diagram ini ya sebenarnya kayak koordinat kayak biasa ya. Tapi bedanya ya yang di sini CT, di sini X gitu. Lalu titik di sini itu bukan menunjukkan sebuah posisi. Kenapa? Karena kalau posisi itu kan menunjukkan X atau T kan. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ingat dalam Cartesian, ini X, ini Y, maka ini menunjukkan posisi menunjukkan posisi kan. Sedangkan dalam ini bukan menunjukkan posisi, tapi menunjukkan event atau kejadian. Jadi aku bakal sebut event. Nah, ini kejadian. Karena apa? Karena ketika kamu nanti maju ke atas, misal ke sini ya, maka kamu berada dalam waktu yang berbeda. Atau dalam tanda kutip, masa depan dari event tersebut kan. Kalau kamu mundur, maka akan dalam masa lalu. Nah, ada beberapa grafik penting dalam diagram Minkowski. Karena kalau misalnya ada sebuah garis lurus seperti ini, maka ini adalah garis diam. Kok diam? Ya, karena dia dalam seluruh waktu, sini berada dalam X ini dalam X ini. Jadi kayak, ya dia dalam selama waktu terus misalnya, itu ada dalam X ini. Dalam X tersebut gitu ya, berarti dia diam gitu kan. Itu yang pertama. Kalau untuk yang garis lurus. Nah, sedangkan kalau dia ke sini,
Kalau misalnya dia miring, berarti pada awalnya, pada T0 ya, berarti dia di sini, misalnya nih X0, dalam T di sini T0, ini T aksen, ini udah di dalam X gitu kan. Maka dia untuk yang bergerak. Nah, kalau kita perhatiin, ini ada C ya, ini C, coba kalian ya. Maka berarti kalau kita hitung gradiennya, C T min C aksen min CT 0 per X0. Ini rata-rata menjadi C delta T per delta X. Kan? Kalau delta T-nya kita turunin, jadi C, ini agak gede, delta X per delta T, ini menjadi C per beta. Kan? C per beta. C per V, C per V. Ya ini bakal jadi ya C per beta. Ya ini nggak terlalu penting. Tapi poinnya adalah, kalau misalnya kecepatan ini adalah, mentoknya adalah, kan tahu ya, kecepatan yang paling tinggi yang kita tahu adalah C kan, maka kita akan mendapatkan dalam kutip garis batasnya ketika M sama dengan 1. Maka kalau kita bisa gambar di tempat, kalau kita gambar ya, dan ini sebuah event, maka ini anggap aja M sama dengan 1. Maaf, gambarnya jelek. Ini M sama dengan 1. Ya, berarti ini adalah batasan benda yang awalnya diam, misalnya dari diam ke sini, dia nggak bakal nembus lewat, nggak bakal ada grafik yang bentuknya seperti ini. Ya karena apa? Dia sudah melewati cahaya. Nah, berarti kan berlaku juga untuk ketika cahaya ke arah kebalikannya, yaitu ketika kalau misalnya kecepatannya sebesar min C, ya berarti ini menjadi M sama dengan min 1. Berlaku juga untuk kebalikannya. Maka ini menjadi M sama dengan, M menjadi M min 1. Nah, berarti kita nggak, secara diagram nggak bakal nemu orang yang bakal nggak ada ke sini, itu nggak bakal ada lah misalnya. Tuh. Dimana nanti, nah itu yang pertama. Nah, dalam diagram Minkowski juga, Minkowski, ya itulah, itu kita mendefinisikan namanya jarak Minkowski. Ini jaraknya berbeda dengan jarak dalam tanda kutip, jarak yang normal, di mana S definisi sebagai ini S kuadrat sama dengan C kuadrat minus delta X kuadrat. Mungkin teman-teman di awal bingung kan, kok dikurang gitu. Padahal kalau misalnya kita tahu dalam misalnya di koordinat kartesian, ya S sama dengan X kuadrat, delta X kuadrat tambah delta delta Y kuadrat, karena ngikutin Pythagoras itu kan. Ya memang dalam kasus ini, ya ini aku nggak mau jelasin dulu kenapa alasannya, karena nanti ya panjang lah. Karena di sisi lain juga harus berlaku kebalikannya ketika S aksen, delta T. Yang ini alasan sederhana, ya ini harus sama, ya ini harus sama gitu. Harus sama. Dan kalau tambah plus nanti bakal beda. Tapi overall, ini anggap aja ini emang dikasih lah. Nah, kalau misalnya kita melihat dari benda dari sini, itu ke sini, ini kita anggap titik 1, maka S kuadrat, ini delta S ya, delta S, untuk titik 1, maka ini hasilnya kan bakal, catatannya bakal ada,
Sedangkan ini bakal 0 kan? Nah, ini diam. Diam. Nah, kalau misalnya kita anggap ada benda di sini, ini 2, ya berarti ini ada seperti ini kan. Dan ini bakal positif. Nah, bakal positif karena ya ini masih lebih besar dengan ini kan. Ya, berarti ini dalam sebutannya time lag gitu. Masih ada hubungan secara waktu. Terus kalau misalnya 3 itu di sini, ya maka C kuadrat delta T kuadrat sama dengan delta X kuadrat, di mana di mana iya bentar. Di mana delta X kuadrat itu karena kita tahu bahwa sana untuk hasil itu adalah C sama dengan delta X per T, ya ini bakal saling menghilangkan. Jadi delta X ini bakal menjadi C kuadrat delta T kuadrat. Ya udah berarti akhirnya dia bakal bernilai 0. Ya di sini sebutannya like. Terus yang terakhir yang 4 ya di sini bakal negatif. Ini aku langsung aja lah. Negatif. Oh, sama ya. Ini adalah space like. Oke. Nah, mungkin dalam menggambar Minkowski ada beberapa hal lagi. Tapi aku skip dulu ya, karena jujur ini aku takut nggak cukup waktunya. Masih ada berapa yang harus dibahas. Aku skip dulu. Kayak misalnya menggambar Lorentz transformation, dia combination sama length construction, aku skip dulu ya. Karena takutnya nggak cukup dan ya nanti saya bisa tanya teman-teman lain aja lah. Karena untuk tahun lalu nggak keluar sih. Tapi karena kalian dalam tanda kutip materinya cuma 2, ya aku nggak tahu nanti apakah bakal banyak atau gimana. Lanjut yang lain dulu. Nah, kita coba ke penjumlahan kecepatan. Penjumlahan kecepatan. Menurutnya apa kecepatan? Oke, kita masih kasus yang tadi di awal. Nah, jadi ketika misalnya kita pakai bentuk yang agak sedikit kaku ya, maksudnya baku. Ketika kita melihat ada sebuah titik di sini dengan kecepatan terhadap ini adalah kita pakai x dot aksen, maka dia melihat sebagai x aksen dong. Ini x dot aksen itu kan terhadap kerangka, sedangkan kalau kita melihat ya jangan lah dalam sebuah kecepatan bergerak maka x dot aksen itu adalah ketika dilihat oleh kerangka O aksen. Sedangkan x dot, nah pakai dot karena biar ya terbiasa, walaupun sebenarnya nggak masalah. Ya, ini dalam kerangka O. Nah, di sini kan kita nggak bisa dong pakai x aksen sama dengan, ini kan dengan kecepatan U tambah, U tambah x aksen, x dot gitu. Ya nggak bisa, ini cuma berlaku di transformasi Galilean. Nah, bagaimana kalau dalam bentuk transformasi Lorentz gitu? Nah, sebelum kita masuk, kita ingat-ingat dulu persamaan bentuk ya simpelnya bentuk yang matriks tadi. Kalau teman-teman masih ingat, ya pasti masih ingat lah. CT sama dengan ini X. Ini ada gamma, gamma beta, gamma beta, gamma. Ini CT aksen, ini S aksen. Nah, ini bisa kita tarik dalam bentuk persamaan linear menjadi ini CT sama dengan ini menjadi
gamma dikali CT, ya, tambah gamma beta X aksen, maka ini menjadi X sama dengan gamma beta CT aksen tambah gamma X aksen, ya. Sebelah ini ke sini, ini ke sini, ini ke bawah lah. Ini buat teman-teman terkait matriks ingat-ingat karena di episode juga dibahas ya, jangan sampai loss. Nah, lalu kita bentuk yang ini kita tarik dalam persamaan dalam tanda kutip diferensial, makanya menjadi C dt. Ini gambar yang buat tarik keluar semua. Ini C dt aksen ditambah beta. Beta x aksen. Terus yang X menjadi DX, ini menjadi gambarnya keluar, BC, DT aksen, ditambah gamma DX. Ya. Gambarnya hilang. Nah, coba kita definisikan dulu apa itu kecepatan X aksen. Udah bentuk ya. Ini bisa nih satu baris. Maka X aksen itu adalah dx per dt. Seperti ini ya, berarti kan sama dengan gamma dikali beta c dt aksen tambah dx aksen per, karena itu dt doang berarti jadi seper c gamma c dt aksen ditambah beta x aksen. Nah, sehingga ini dicoret, lalu ini masuk menjadi BC dt aksen ditambah x aksen. Nah, terus ini C-nya saya menghilangkan jadi dt ditambah b per c dx. Lalu kedua sisi atas bawah dibagi dt menjadi bc ditambah dx aksen per dt aksen. Ini menjadi 1 plus bc dx aksen per dt aksen. Nah, di mana untuk dt aksen itu menjadi x aksen dot juga sama. BC adalah menjadi U. Ya, ini tetap menjadi U per C. Sehingga persamaan bagusnya menjadi, sampai bikin baru dulu. Ya, bentar. Nah, sehingga persamaan persamaan ini ya dalam tanda kutip bisa dirapi menjadi x aksen sama dengan x aksen dot tambah U 1 tambah U per C kuadrat dikali X aksen dot. Mungkin teman-teman lebih dalam tanda kutip lebih familiar dengan V sama dengan V aksen ditambah U 1 ditambah U V per C kuadrat. Ya sebenarnya sama aja, namun ya aku tulis aksen biar agak sedikit membedakan dengan U sama V. Tapi all ini sama aja. Nah, gimana kalau misalnya kita coba V aksen sama dengan C, maka kita dapatkan V sama dengan C gitu. Kita bakal dapat, nanti teman-teman coba sendiri, V bakal sama dengan C. Ya kalau mau dicoba sekarang bisa sih. Yang jadinya
I sama dengan C tambah U per 1 tambah C kali U per CU, ya ini menjadi C plus U, ya jadi C plus U, bukan, mana bagus, yang menjadi C kuadrat tambah CU per C kuadrat, ini menjadi nanti bakal dapat C kuadrat per C, ini 1 ya, dengan C. Nah, lalu bagaimana dengan sumbu Y sama sumbu X gitu? Nah, mereka ada perubahan, tetap berubah, namun itu bisa turunkan secara bersamaan, tapi ya kayak gimana, jadi berubah sedikit lah. Tapi ada perubahan, nggak serta-merta jadi tetap sama gitu. Maka Y ini menjadi dy per dt, ini menjadi dy aksen, Y dy aksen ditambah dt c x aksen. Nah, kok ini sama Kak gitu kan, salah. Kok ini sama? Ya karena kan Y sama dengan aksen. Karena ya kita samakan dulu gitu. Terus ini bakal menjadi D aksen per dt aksen per gamma 1 plus dc, ini jadi dx aksen per dt aksen, ini menjadi y aksen, terus gamma 1 plus dx aksen per cu. Ya, gini. Dan ini berlaku juga untuk yang z. Sama untuk yang z juga. Nggak ada jauh beda lah. Tuh. Ini untuk yang penjumlahan kecepatan. Dari sini ada yang mau tanyain dulu? Misal, teman-teman semua ada yang mau tanyain dulu? Pak, Enggak. cek. Tadi yang DT gimana sih? Sorry, agak kurang dengar Putus tadi. ya? Oke. Kurang jelas aja tadi. DT Yang yang dari awal atau? kan DX per DT, DT-nya tuh dari mana ya? Itu 8. Oke. Oh, beta ya. Itu beta. Sorry, cepat soalnya aku cek ini waktunya kayak nggak cukup. Jadi teman-teman kalau masih ingat, aku balik ke halaman sebelumnya. Kan kita tahu bahwasannya dari bentuk transformasi ini kan CT sama CTX sama dengan gamma, ya inilah ya aku bahas ngomongnya CT aksen kan. Nah, kita kan bisa tarik dalam bentuk yang ini kan, CT sama dengan gamma CT aksen tambah gamma BX aksen. Nah, kita coba jadiin dalam bentuk diferensial. Ini ya saya diferensial total lah sebutannya ya. Jadi CDT gamma CDT aksen tambah beta DX. Ini gambarnya aku tarik ke depan semua ya. Nah, kan saya kan DX kan, DT kan. Berarti C-nya kita pindah kanan gitu. Jadi kayak gini akhirnya. Itu sih. Gimana? Jadi Oke, baru Kak. step tadi jalanin. Oke. Oke, Kak, makasih. Aman ya berarti ya? Oke. Yang lain ada? Aku tunggu sampai jam 9. Kalau nggak ada aku lanjut lagi.
Oke, mungkin udah jam 9 ya, kita lanjut aja. Terus, bentar. Oke, untuk efek Doppler ya, aku cuma kasih rumusnya aja. Meskipun nanti kalau sebenarnya aku coba, bisa nggak ya? Oke lah, aku coba dulu. Karena di tahun lalu ya efek Doppler nggak keluar, tapi somehow aku takut ya karena secara teknis jumlah materi kalian nggak banyak kayak tahun lalu sampai sekolah dengar ya nanti malah diperbanyak gitu, ada banyak materi lah. Tapi untuk efek Doppler aku coba jelasin secara sederhana, yang simpel lah, biar nggak terlalu banyak. Nah, jadi dalam efek Doppler, teman-teman kalau misalnya masih ingat pas SMA dan pasti kelas diulang lagi, itu kalian bakal tahu bahwasannya eh, rumus rumus gampangnya mah eh ya simpelnya untuk efek Doppler itu efek Doppler simpelnya ya FB per Fs sama dengan I plus minus VB V plus minus Vs gitu kan, dimana Vs ini adalah yang source sumber, dengan VB ini yang mendengar. Bentar. Ya, yang mendengar. Nah, memang yang cukup nyebelin di efek Doppler ini ketika ya masalah notasi plus minusnya gitu kan. Cukup menyebalkan, jujur aja. Nah, tapi kita coba ya. Kita coba dulu, bentar. Oke. Nah, misal kalau misalnya kita melihat dalam sebuah skema ya, ini D, tadi ini D, ini S ya, terus ini ya, bentar saya DS. Nah, kalau misalnya ini notasi doang ya biar gampang, kesana itu plus. Jadi kalau misalnya D kesana itu plus, S ke kiri juga plus gitu. Nah, ini notasi doang. Nah, misal kalau misalnya VD ini bergerak, misal ke arah kiri, itu misalnya ini ini sini D. Nah, ketika D ini ke arah kanan kiri, misalnya dalam kecepatan misalnya 20 meter per second, ya maka misalnya S ini diam, maka ini menjadi FD sama dengan I plus E I kali Fs gitu kan. Karena ya tadi ke kiri kan positif gitu deh. Nah, nanti untuk kebalikannya, kalau misalnya kita menganggap itu D-nya diam, maka S-nya ke kiri ke kanan dong. Bukan S ke kiri, nanti malah menjauh gitu kan. Kan D kan mendekati ke S kan. Ketika kita melihat D-nya diam, berarti S harus mendekati D dengan kecepatan yang sama. Maka ini menjadi Vs sama dengan 20 juga. Kebalikannya, maka ID menjadi dia itu pengamat ya, pengamat mendekati menjadi V minus Vs. Nah, permasalahannya adalah hasil dari dua ini bakal berbeda gitu kan. Ya mungkin kalau misalnya teman-teman secara dunia praktis ya udah oke lah, nggak ribet gitu. Namun dalam Lorentz ini cukup polemik lah bahasanya.
Jadi kita harus coba mencari formulasi yang lebih tepat untuk membuat efek Doppler dalam tanda kutip transformasi Lorentz gitu. Nah, kita coba efek Doppler untuk cahaya. Karena karena kalau misalnya bunyi ya masih lebih cocok pakai efek Doppler yang normal ya. Tapi kalau yang cahaya udah agak-agan. Oke. Misal. Oke. Misal dalam sebuah kerangka lagi, ya dengan aturan yang cukup baku. Sen, ini O. Misal di sini ada ya yang ini misal ada ini anggap foton ya, foton HF. Itu maka apa sebutannya? Menurut ya bisa HF foton dengan frekuensinya sorry. Jadi cahaya yang dari kerangka O aksen dengan frekuensi F aksen, ya pastinya lambdanya ya karena dia cahaya adalah C per F aksen. Nah, kita coba cari ya lambda atau frekuensi dari O menurut pandang O. Nah, maka menurut O aksen, menurut dalam waktu delta T aksen, cahaya telah menempuh sejauh ya delta dalam telah menempuh C delta T aksen. Kan? Sedangkan kalau misalnya menurut O dalam delta T, maka cahaya telah menempuh sejauh C delta T. Namun karena kerangkanya telah maju U delta T, ya ini anggap T besar telah maju U delta T, maka dia ya dikurangi sama U delta T. Bentar. Oh ya, karena kok dikurangi Kak, bukan nambah, karena sebutannya apa ya? Jadi misalnya dia kan sama dengan lambda hitungannya. Lambda kan. Maka lambda yang di sini dia ya karena dia maju dan harus karena telah maju dia kayak nge-counter lah kayak. Jadi minus itu supaya tetap C gitu akhirnya. Ya simpel gitulah. Jadi kenapa malah dikurangin? Karena ketika dia telah maju dia harus lebih cepat gitu. Lambdanya. Karena untuk lambdanya tetap sama kan, tapi karena lambdanya maju lebih harus lebih lebih kencang mungkin. Ya, jadi akhirnya dikurangi sama U delta T. Nah, oke kita lanjut aja. Sehingga ada dua persamaan ini kan. Lalu kita coba bentar. Masih ingat yang dari persamaan atas C delta T sama dengan gamma C delta T aksen plus B delta X. Nah, di sini delta X kenapa kita kasih 0? Karena delta X aksennya adalah titik awal posisi ini gitu. Ya posisi ini terhadap
Oh, aksennya nggak berubah kan? Makanya ini 0. Sehingga kita lanjut menjadi delta T yang ini jadi lambda C min U. Terus ini gamma C, sorry. Ini karena 0 ya, udah jadi C dikali delta aksen per C. Nah, ini menjadi C-nya hilang, C-nya hilang. Ini menjadi lambda sama dengan lambda ini kali ya. Jadi C min U per C kali lambda. Lambda aksen ini bakal jadi gamma, sorry, gamma 1 min U per C. Nah, karena gamma itu adalah ya gamma 1 per U, iya 1 per U, 1 per akar U min U kuadrat per C kuadrat, nah maka ini kita bisa pecah menjadi 1 per U per C, ini akar 1 per U per C kuadrat. Nah, nanti yang di atas ini dapat dipecah menjadi akar 1, ya menjadi yang di bawah, yang di atas ini dia bakal pecah menjadi 1 min B, ini jadi, ini harus lagi deh. 1 min U per C dikali 1 min U per C. Yang bawah sekarang jadi 1 min U per C, 1 plus U per C. Maka ini menjadi, ini coret, ini menjadi akar, karena U per C adalah beta, beta plus 1 plus beta. Ini untuk Doppler. Ya. Ini untuk Doppler. Jadi berdoppler simpelnya kayak gitu. Dan teman-teman aku saranin fokus hafalin ini aja ya. Technically hafalin persamaan yang ini. Karena nanti ya harusnya ya nggak terlalu dijelaskan masalah penurunan gitu. Nah, paling yang harus dipahami juga faktor tengah ini dapat menjadi sebenarnya adalah 1 per Z. Nah, ketika Z-nya itu lebih besar daripada 0, maka disebut dengan blue shift atau penurunan makin besar. Ya, blue shift itu penurunan F0-nya gitu, atau lambdanya makin besar. Nah, kan kalau bentar. Oh, sorry. Jadi ketika kita balik ya, jadi satu akar, kalau kita jadiin frekuensi, menjadi kayak gini, 1. Maka yang tengah ini menjadi U plus Z. Nah, Z ini, kalau Z-nya positif, ini blue shift. Ketika Z lebih daripada 0, ya ini jadi red shift. Itu sih simpelnya. Nah, karena tanggung ya, kita langsung ke dinamika. Nah, buat dinamika dalam tanda kutip tidak terlalu banyak, tapi memang soalnya cukup nyebelin. Karena dalam dinamika nanti, itu fokus kalian sebenarnya adalah bentuk berubahnya yang dari. Ya, jadi kayak berubahnya persamaan yang dari awal yang biasa kita kenal, jadi bentuk yang lebih unik lagi gitu. Kalau misalnya kita kenal dalam transformasi Lorentz atau mekanika klasik ya, maka kita akan mengenal energi kinetik itu adalah ya setengah mv kuadrat. Terus potensial adalah potensial. Momentum adalah m kali v. Ya kalau misalnya kita dapat bisa nyari hubungan E sama P ya, jadi E sama dengan P kuadrat pada 2M. Namun dalam transformasi atau relativitas atau transformasi balik. Ini kalian.
dalam transformasi Lorentz ya banyak yang berubah gitu. P sama dengan ya gamma kali mv. Terus bagaimana dengan energi? Nah, untuk energi kita sekarang tidak membahas energi matematis, tidak ada energi nanti tidak dapat dirumuskan dengan persamaan yang tersebut baik itu. Tapi sebagian kita kenal sama energi total kuadrat sama saja ini adalah energi diam ditambah dengan C kuadrat C berat. Nah, kalau tanyain dari mana, ya ada penurunannya, tapi aku coba skip aja biar nggak terlalu kejauhan. Kita langsung apa yang ada aja. Lalu energi kinetiknya dihitung dengan cara ya energi total dikurang energi diam. Ya, kembali lagi nih. Jadi untuk dinamika memang secara teknis itu yang harus kalian pahamin. Paling satu lagi ya, itu gaya relativistik. Karena mungkin waktunya kerja bahas soal ya. Ini menjadi untuk gaya ya itu jadi sama dengan F sama dengan gamma 3 MA. Inilah gaya relativistik. Itu aja gitu sih. Itu untuk yang gaya. Nah, terus kalau mungkin kalau teman-teman ada nanya, kalau elektromagnetik gimana kak gitu kan? Ya itu nggak usah dibahas terlalu sih karena ya belum tidak menjadi pembahasan yang utama, bukan nggak penting ya. Tapi mungkin untuk relativitas ini aku yakin aku pede banget nggak bakal keluar meskipun nggak tahu juga. Ini untuk yang dinamika. Secara umum pembahasannya ada tanda kutip berhenti di sini ya. Tapi setelah ini kita coba bahas beberapa soal yang aku coba udah cari-cari. Mungkin sejauh ini ada yang bertanyakan dari teman-teman semua. Kalau yang tanyain bisa langsung aja. Enggak. Tunggu sampai 9:19. Ada yang bertanya? Teman-teman semua? Cara belum ada ya, mungkin aku lanjut dulu ya. Jadi kita masuk ke soal yang pertama mungkin. Soal kuis tahun lalu sih sebenarnya. Masih gampang, ya tekniknya masih gampang. Nah, jadi sebuah partikel memiliki massa diam sekian dengan kecepatan 0,8 c bertumpuk dengan proton yang diam dan memiliki massa 938,3 megaelectronvolt c kuadrat. Jika kedua partikel tumbukan membentuk sebuah partikel komposit, maka itulah energi total, momentum, dan massa diam dari partikel komposit tersebut. Oke, nah jadi teman-teman di sini aku juga disclaimer ke teman-teman semua, pastikan ketika kalian nanti mengikuti ya, pastikan ketika kalian ujian nanti bawa kalkulator.
entah emang dapat boleh atau nggak boleh, bawa dulu. Karena nanti ya pasti bakal susah lah kalau nggak bawa. Yang kedua, perhatikan satuannya, jangan sampai ketukar, EP, joule, dan segala macam. Itu nanti bakal ngaruh juga ke perhitungannya. Ya, kita lanjut. Nah, sama atau tentang energi relativistik total. Kita amati sebelum terjadi tumbukan. Nah, sebelum terjadi tumbukan ada dua partikel kan. Pertama ada meson, sama ada proton. Ini P plus aja deh. Untuk meson ini, maka dia energi, bentar, kita masuk meson dulu. Meson ini dia dapat punya dua energi. Energinya kan berarti kan kita hitung P kuadrat sama dengan P kuadrat C kuadrat ditambah MO kuadrat C pangkat 4. Ya. Nah, nanti teman-teman semua sebelum masukin ini, karena kan ini kan udah tahu nih, ini dikasih tahu soal, berarti ya ini pasti dapetnya 139,6. Nah, sedangkan yang nggak ada adalah yang P. Nah, terus P gimana ngitungnya gitu kan? Ya pakai persamaan yang tadi. Maka yang itu adalah P sama dengan gamma MC. Sorry. Gamma gamma sama dengan mana nih? YMV. Nah, dimana P adalah mana nih? Oh, 1 per akar 1,08 C kuadrat, ini juga C kuadrat, ini juga kuadrat, dikalikan dengan M, berapa tuh? 93,88 dikalikan dengan C. 0,8 C. Ini nanti kalian hitung dan kira-kira dapat berapa nih? Dapat di angka, ini kalau nggak salah ya, dapat sorry. Oh iya, misalnya kok malah angka segitu, 3,9,6. Ini akan menjadi nilainya 186,13 mega elektron volt per C. Ingat ya, karena C-nya dihapus sama C ini. Lalu dapat ya, kita baru masukin ke persamaan di sini. Ini menjadi akar 138,13 kuadrat ditambah 139,6 kuadrat. Ini nanti dapatnya 232,8 mega elektron volt. Ini juga hati-hati, jangan sampai salah. Sedangkan EP, energi foton, dari foton, ya karena dia nggak ada kecepatan, kita tulis semuanya aja biar sekalian. Maka yang ini nggak ada. Karena ya karena diam. Karena diam. Ini sama dengan 938,3 mega elektron volt. Sehingga ya energi total semua ya tinggal jumlahin. Ini ditambah foton. Ya kurang lebih apa nih? 121,1 mega elektron volt. Nah, terus tanya hukum kekalahan momentum. Nah, ya momentum total harusnya. Ya itu ya simpelnya aja bacanya P total sama dengan P pi ditambah P foton. Udah, tadi kan dapat kan P pi-nya ya 186, sekian itu. 6,3 mega elektron volt. Karena ditambah karena ini 0 kan.
Itu untuk yang momentum. Nah, masa diamnya gimana? Masa diamnya berarti, ingat, dalam kasus ini kita asumsinya adalah berlaku dua hukum, hukum kekalan energi dan hukum kekalan momentum. Itu berlaku. Jadi, sehingga energi total kan berarti energi total, nah energi total, gitu lah ya. Total awal sebelum tumbukan, nah setelah tumbukan. Nah, ketika, dan juga P juga sama ya. P-nya sama. Maka P komposit ya, yaitu sama dengan P meson. Nah, energinya bisa berbeda. Nah, energinya kan oke dapat, ini berarti sama aja akar dari P komposit kuadrat C kuadrat ditambah MC kuadrat C pangkat 4 kan. C pangkat 4. Nah, di mana ini kan kita energi komposit kan sama-sama dengan ini ya. Maka kita bisa rapihin bersamaan menjadi E T total kuadrat sama dengan P meson kuadrat C kuadrat tambah M. Ini dicari soalnya energi dia. MC kuadrat C pangkat 4. Ya udah, ini tinggal digeser kanan. T kuadrat kurang PP kuadrat C kuadrat dengan MC kuadrat. C itu komposit ya. Ini jadi E per 4, C per 4, ini kuadrat. Total kurang P meson kuadrat C kuadrat kurang sama dengan MC komposit kuadrat. Nanti bakal dapat di MC kuadrat sama dengan MC sama dengan akar dari E kuadrat per C kuadrat minus total ini P meson kuadrat per C. Nah, ini tinggal dihitung, nanti dapat. Nah, ini kan ET-nya dari mana ya? ET-nya dari ini ET, ini PV. Ya, ini dapat hasilnya bakal di angka insya Allah ya 1156,21 mega atom. Ingat, satuannya nggak boleh salah karena massa. Ya, ini ingetin banget, jangan massa. Satuan nggak boleh salah, usahain. Kenapa apa nanti bakal rempong lah. Asli nggak bohong. Oke, dari sini ada yang mau tanya dulu sebelum lanjut ke soal selanjutnya. Ini untuk dinamika mungkin masih kelihatan gampang ya, karena ya tidak, dan tanda kutip, tidak literally yang tumbukannya gimana-gimana, tapi memang ini juga harus aware gitu. Mungkin sederhana kan, tapi kadang beberapa orang yang bagian C-nya ini kayak, ini gimana dapetinnya gitu. Atau bahkan mereka melupakan P-nya gitu. PC-nya malah dianggap 0 gitu. Itu kan juga kurang tepat, karena meskipun tidak di-state dia tidak bergerak atau gimana, tapi karena dia punya awal momentum, ya momentum selanjutnya pasti ada lah gitu. Oke, mungkin sebelum lanjut ke soal setelahnya, ada yang mau tanyain dulu dari teman-teman semua? Harusnya masih aman sih. Tunggu sampai 9.30.
Oke, karena udah 9:30 kita lanjut ke soal yang lain. Oke, mungkin kita pindah dari dinamika ke yang lain. Mana ya, bentar. Ya, oke, soal yang tadi yang sempat di-skip ya. Yang B-nya ya. Oke. Ya, benar. Menurut kerangka aksen yang di atas, di mana kita tahu dapat bahwasannya U adalah dari yang soal sebelumnya 0,6 C. Dua lampu A, B mulai menyala pada saat yang sama. Jadi T0-nya A sama T0B itu kita anggap 0 lah. Pada saat mulai menyala, posisi lampu dan posisi lampu B adalah ini pada kerangka S aksen ya. Menurut kerangka S aksen. Pada saat mulai menyala, posisi lampu adalah X A 0, X B sama dengan 240. Tentukanlah selisih waktu antara saat nyala lampu A dan saat nyala lampu A dan saat menyala lampu B menurut kerangka K. Oke. Jadi aku ulangi ya. Jadi berdasarkan kerangka yang di atas, dua lampu A dan B menyala pada saat yang bersamaan. Jadi plug bareng gitu. Namun pada saat mulai menyala itu X A aksen itu 0, X B aksen itu 240 kan. Kita sudah cari selisih waktu yang saat A-nya sekian, B-nya sekian gitu. Nah, ini pas ketemu soal seperti ini ya kita mau nggak mau harus dalam tanda kutip ngesumon transformasi Lorentz itu. Maka kita coba tarik ya CT sama dengan X, ini sama dengan gamma ini beta, ini gamma, ini jadi CT aksen, ini X aksen. Nah, oke, kita ambil yang CT dulu ya. Maka CT itu kalau dalam diagram CT sama dengan gamma tarik keluar ya, CT aksen ditambah B X aksen. Nah, berapa gamanya? Ya, tadi dapat ya, gamma 1,25, betanya minus 0,6. Tapi ya gamanya 1,25, betanya minus 0,6. Ingat ya, kok minus Kak? Berdasarkan tadi, karena ingat ini CT aksen ya, bukan CT. Kalau CT aksen ya, aku bisa jadi CT aksen ini jadi negatif gitu. Tapi karena tadi udah kita dapat kesimpulan dari jawaban A, ya udah kita langsung ambil aja. Nah, maka T A ini sama dengan gamma 1,25 C-nya CT, T aksen 0, ya kan? Kita anggap oh nggak usah deh. Ini bisa aja kita anggap bersama, tapi biar agak lebih enak ya. Kita anggap ini CT aksen aja. Aksen, jadi aksen karena sama ya. Ditambah B minus 0,6 dikali dengan 0. Ya. Lalu sedangkan yang TB-nya ini 1,25 dikalikan dengan CT. Ini kan A, ini B. Ditambah minus 0,6. Aksen adalah 240. Nah, ingat karena ini sama, ya udah. Berarti ketika misalnya kita kurangin, untuk cari delta T-nya, selisihnya ya, berarti bagian ini akan saling menghilangkan.
Ini dengan cara kurangin. Yang saling menghilangkan, ya, misalnya ini kan. Mana dia menjadi 0,6 kali 240. Ya, berapa nih? 144 second. Itu. Udah. Ini untuk yang B. Jadi memang ketika jawab soal suatu fisika ya secara umum ya jangan terburu-buru kayak bingung atau gimana. Perhatikan seperti apa soalnya, lalu ya perhatikan soalnya seperti apa, bagaimana cara mengerjakan dengan baik. Cara mengerjakan dengan baik. Perhatikan soalnya, terus coba amati dan kerjakan dengan pelan-pelan. Karena dalam tanda kutip banyak teman-teman yang aku yakin dia pasti udah bisa ngerjain tapi mungkin karena terburu-buru jadi akhirnya lupaan. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain dulu? Teman-teman semua, enggak kalau ada yang mau tanyain. Aku tunggu sampai 37 ya. Ya, udah 37 deh. Oke, kadang-kadang kita lanjut lagi biar sekalian efisiensi waktunya. Oke, di sini ada soal kuis tahun lalu ya. Tinjau 3 galaksi A, B, dan C. Ada 3 galaksi dengan seperti itu ya. Ada 3 galaksi A, B, C, di mana A itu berada di antara B dan C. Soalnya Bang Ahmad di A mengukur B dan C relatif terhadap A sama besar, itu 0,7 dengan arah menjauhi A. Berarti yang B ke sana 0,7 C, sedangkan ini C ke sana dengan 0,7 C. Jadi menurut A, jarak antara kedua galaksi adalah 1,4 C. Iya. Tentukan laju A dan C relatif terhadap B. Nah, buat teman-teman yang bingung ya. Jadi menurut A, jarak antara kedua relatif besar dengan laju 1,4. Untuk ini kayaknya nggak perlu dibahas ya. Maksudnya, karena ini bukanlah partikel, tapi jarak. Ya, jarak bisa lebih cepat daripada cahaya. Tapi udah lah, itu lupakan aja 1,4 C. Ya, dari segi apa ya? Dari segi ini, kita udah dapat kelihatan gambar seperti ini kurang lebih. Kita lihat laju A dan laju C relatif terhadap B. Nah, teman-teman, aku yakin nggak semuanya bakal hafal semua persamaan dari Wismod. Ya, makanya aku sangat sarankan untuk diturunkan gitu. Memang bakal lama, tapi setidaknya kita punya jalur yang relatif aman untuk nuruninnya. Kita aku coba bantu ya. Coba kita kerjain sama-sama. Kalau misalnya kita pakai cara cepat ya, P sama dengan P aksen tambah U 1 plus U kali V per C. Pakai cara ini sebenarnya, tapi ya teman-teman kalau misalnya lupa bisa pakai cara penurunan tadi biar pastiin bahwasannya emang apa yang kita lakukan itu benar. Nah, C itu adalah kita melihat laju A, C relatif terhadap B. Nah, kita pertama melihat dari laju A terhadap B. Nah, A terhadap B, A itu diam kan? Ya, hanya tuh dia, ya diam lah. Atau diam. Maka VA, ini terhadap B semua ya. Maka 0 ditambah U-nya berapa? Ya, minus 0,7. Bentar.
Oh, sorry, ini minus. Ini menjadi plus 0,7. 1 plus 0,7 per C kuadrat. Ya, simpannya menjadi 0,7. C. Ya, kalau secara intuitif ya karena dia diam ya udah kebalikannya tuh. Toh nggak bakal nembus dia angka 7 apa 1 C kan. Nah, sedangkan kalau misalnya VB ya kita nggak bisa VC ya kita nggak bisa jumlah-jumlahin aja dong. Enakan. Karena nanti bakal 1,4 dan itu melanggar postulat Einstein. Nah, makanya jadi 0,7 sama dikurang negatif 0,7 karena kan C-nya kan positif kanan kan, sedangkan kita anggap kiri itu negatif. 1 ditambah 0,7 dikali minus 0,7 per C kuadrat. Ini ada C ya, ini ada C, ada C, ada C, ada C. Ini menjadi 1,4 per 1 plus 0,49. Sorry. 1,049. Bentar. Oh ya, sorry, ini negatif juga ya. Ya, makanya kan aku teman-teman karena makin lupa ya. Negatif. Jadi aku tekan lagi ya, jangan tukar, harus pastiin itu emang benar-benar ya bukan berarti juga. Maksudnya kayak ya pasti itu emang literally lah apa benar-benar diketahui. Jangan sampai salah. Oke, kita lanjut. Akan jadi negatif, jadi plus jadi 1,4 per 1,49 C. Nah, nanti didapetin caranya. Nah, makanya aku tekan lagi buat teman-teman semua, ada kalanya untuk persamaan, ada emang kita bisa nurunin, ada kalanya persamaan itu ya bukan sendiri sih. Persamaan itu selalu dihafal gitu. Kadang harus ya mau nggak mau turunin, biar apa ya? Biar gampang buat beresinnya gitu. Dibandingkan kita hafalin semua. Oke. Ada yang lagi? Harusnya masih gampang sih kalau untuk ini mah. Kita lanjut aja deh ke soal yang lain. Ini mungkin Doppler ya. Bentar. Udah deh, nomor 5. Oke, mungkin untuk hari ini kita cukupin aja. Sudah lumayan malam juga. Sebelum aku tutup, ada yang mau tanyain teman-teman semua, biar nggak terlalu malam ya. Ada yang tanyain? Kalau misalnya nggak ada yang mau tanyain dan apa ya, dan sudah cukup, misalnya ada yang mau tanyain bisa langsung tanya ke aku aja. Banyak bisa lewat line atau nanti bisa tanya ke si Rashid masalah PA. Tapi insya Allah bakal aku baca kalau di line. Mungkin sekian dari aku. Mohon maaf kalau banyak kurang dan salahnya. Kalau ada yang mau tanyain langsung aja dan aku terbuka banget. Terima kasih dan selamat malam.
Makasih, Kak. Terima kasih Kak. Makasih banyak, Kak.